Oke guys, pada video kali ini saya bakal bagiin tutorial cara setting timing kuda di Echijuken 5 Plus di motor Vario. Sebelumnya videonya udah saya bikinin di video-video sebelumnya. Cuman masih banyak teman-teman yang bertanya, jadi saya bikin video lagi. Dan ini suara udah disetting. Bisa didengar teman-teman, suaranya sedikit ada putus-putusnya. Oke guys, simak terus videonya biar teman-teman bisa setting timing kuda di motor teman-teman sendiri. Oke, sebelum lanjut kita putar dulu intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vicky Arega. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Sebelum mulai video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar saya semangat upload video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Oke guys, kita udah masuk di aplikasi Juken 5 Plus-nya. Sebelum itu kita hubungkan dulu Juken 5 Plus-nya ke aplikasi. Caranya hubungkan kabel USB ke konektor yang ada di ECU atau yang ada di motor. Kemudian kunci kotak on. Setelah kunci kotak on, kita buka aplikasinya seperti ini. Setelah terbuka, baru kita colokkan kabel settingannya. Kita colokkan. Kemudian dia checking parameter, didiamkan saja. Nah, ini sudah terbuka. Ini mappingan ECU saya, correctionnya, ignition timing, injector timing. Hal yang pertama-tama harus teman-teman lakukan adalah pergi ke menu live sambil hidupin mesinnya. Kita coba hidupin mesinnya dulu. Kita setting di 2000 rpm. Nah, pada motor saya rpm-nya sekitaran 1600 dan 1700. Kita setting ke 2000 rpm. Caranya kita exit dulu. Sebenarnya ada dua cara untuk menyeting RPM. Yang pertama yaitu dengan menyeting di throttle body. Setelan idle-nya kita putar. Karena throttle body saya udah down drop, jadi agak sedikit ribet mau nyetingnya. Dan saya juga lagi males mau bongkarnya. Kita ke ignition timing aja. Di sini ignition timingnya 0, kita ubah di TPS 0%, 1000 rpm kita bikin 10. Kemudian yang 1500 kita bikin 10 juga. Enggak, 15 dan di 2000 rpm kita bikin 25, agak sedikit besar. Di 2500 juga bisa kita bikin 20. Ke menu live lagi. Motor masih dalam kondisi hidup. Kita update setting. Nah, RPM-nya sudah mulai naik di sekitaran 19.000 dan 20.000 rpm. Ini adalah angka yang pas untuk kita bikin settingan timing kuda. Kita execute dulu teman-teman biar settingannya tersimpan. Execute. Oke, motor akan mati dengan sendirinya ya teman-teman. Kita ke menu live lagi.
Ini kita bisa update setting aja, update setting. Oke. Nah, pada settingan timing kuda, pada menu live ini kita akan ubah angka pada fuel correction agar settingan timing kudanya bisa keluar. Di 1500 rpm di TPS 0% bisa kita ubah angkanya -10. Pada video kali ini settingan boros ya teman-teman. Settingan timing kudanya tipe boros 1750, kita bikin -20. Dan di 2000 rpm ini kita bikin agak sedikit boros, yaitu kita coba dulu angkanya 70. Nah, settingannya angkanya seperti ini agar ketika ingin mencapai 2000 rpm dia akan kembali ke 1750 dan begitu seterusnya, sehingga menghasilkan suara timing kuda. Kita coba angkanya 70 dulu, kita update setting. Oke, kita coba hidupin motornya dulu, apakah settingannya berhasil atau kita ubah angkanya lagi. Nah, sudah bisa teman-teman dengar suara timing kudanya udah keluar. Pergerakan RPM-nya di antara 1750 ke 2000. Teman-teman bisa ubah iramanya dengan mengubah angka di 2000 rpm ini. Misalnya kita ubah ke angka 50. Pasti hasil suaranya akan berubah. Tergantung teman-teman enaknya di angka berapa. Kalau saya enaknya di angka 70. Iramanya enak di angka 70. Oke, setelah dirasa cukup, kita execute agar datanya tersimpan di ECU. Sedikit info buat teman-teman, angka ini tidak sepenuhnya sama untuk motor teman-teman karena kadang tergantung spek, beda spek, beda settingan, tapi konsepnya sama. Yang pertama-tama kita setting dulu RPM-nya ke 2000 rpm, sekitaran 2000 rpm. Kemudian setelah itu kita bikin irit di angka 1500, 1750 rpm. Kemudian di 2000 rpm nya kita bikin boros. Jadi ketika mesin ingin mencapai 2000 rpm karena terlalu boros, dia akan kembali ke 1750. Untuk cara penyetingan rpm nya bisa teman-teman lakukan dengan dua cara. Yang tadi yaitu dengan cara menaikkan ignition timingnya, kemudian yang kedua dengan cara memutar setelan idle di throttle body. Tergantung enaknya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman berhasil dalam penyetingan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.